Di sini sesuatu dimulai, sebuah tradisi. Dalam setiap musibah ada yang disebut sebagai the winners dan the losers. Mari kita jadikan diri kita sebagai the winners. Kita bukan sedang ditimpa musibah, tapi kita sedang ditempa dengan musibah. Be kreatif dan gunakan setiap kesempitan untuk kesempatan meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan daya saing. Menulis itu bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi menulis itu adalah sebuah tradisi. Oleh karena itu, mari kita bangun tradisi menulis. Ya, bertemu kembali dengan saya Irwan Abdullah dalam kuliah kebudayaan. Pada hari ini kita membicarakan kembali persoalan konsumsi yang sebelumnya sudah kita bahas, bagaimana konsumsi sebenarnya merupakan satu perkembangan atau satu transformasi di dalam berpikir yang sebelumnya lebih banyak dipengaruhi oleh satu mode produksi, atau paradigma berpikir kita lebih banyak dipengaruhi oleh paradigma produksi. Dan sekarang kita mulai membicarakan bagaimana paradigma konsumsi itu menentukan pilihan-pilihan hidup. Nah, secara khusus kita akan membicarakan persoalan struktur dari konsumsi itu sendiri. Karena kalau kita bicara soal bagaimana kita mengkonsumsi barang seperti makanan, ya, atau pakaian, kita menggunakan atau bahkan menghabiskan satu benda atau bahkan merusak benda, itu bagian dari proses konsumsi seperti aksesoris, kendaraan, dan seterusnya, ya. Nah, jadi di situ sungguhnya ada persoalan struktural. Struktural apa? Struktural yang menyangkut pemanaan dari proses konsumsi itu sendiri. Jadi proses konsumsi itu bukan saja proses yang melibatkan satu praktek, ya, yang lepas bebas, tapi di dalam praktek konsumsi itu kita lihat ada 3 struktur yang menarik. Yang pertama itu adalah struktur teknologis di dalam satu proses konsumsi. Jadi setiap proses konsumsi pada dasarnya melibatkan pabrik, melibatkan proses produksi, ya, yang melibatkan tenaga kerja. Pakaian yang bagus yang kita pakai itu sesungguhnya dilahirkan dari hubungan-hubungan kerja yang kadang-kadang eksploitatif. Ya, beras yang kita makan, yang kita bilang nasi yang enak, tapi kita lupa beras itu pada dasarnya diproduksi, ditanam di satu lahan dengan pola pemikiran lahan yang mungkin kompleks dan ditanam oleh tenaga kerja yang mungkin dia menyewa lahan atau dia adalah buruh upahan yang mendapatkan gaji mungkin tidak sebanding, atau mereka terlibat di dalam satu sistem bagi hasil yang di tahun 20-an itu masih jumlahnya itu adalah 1/6, ya, yang kemudian berubah dari 1/6 menjadi 1/8, jadi 1/10 sampai sekarang. Itu, ya, pembagian hasil itu bisa 1/10 sampai 1/12. Artinya apa? Artinya kesejahteraan dari mereka yang terlibat dalam proses produksi pangan itu mengalami kemunduran karena hasil yang mereka peroleh itu lebih kecil. Nah, jadi setiap proses konsumsi yang melibatkan kita tidak pernah berhitung, ya, bagaimana sesungguhnya proses produksi yang berlangsung untuk memungkinkan terjadinya kenikmatan bagi kita semua atau bagi konsumen, ya. Seperti juga kita tahu, ya, kerajinan tangan yang indah yang dijual di pasaran atau kita pasang, ya, ke dinding atau kita pasang di rumah kita sebagai satu hiasan yang diapresiasi atas keindahannya. Tenun, ya, yang indah sekali,
yang kita beli dari Lombok atau kita dapatkan, tapi kita tidak pernah tahu atau tidak pernah terlalu peduli sebenarnya bahwa seorang penenun di Lombok itu menghabiskan 1 bulan hanya untuk menyelesaikan selembar tenun yang molek. Dan kita juga tidak begitu penting untuk kita berapa mereka dibayar, dan begitu kecilnya sebenarnya ya hasil yang mereka terima. Tapi inilah namanya dunia konsumsi. Konsumsi barang komoditi diproduksi ya sedemikian rupa dengan darah dan keringat ya, dengan bahkan untuk putting out system di dalam produksi pakaian. Itu dalam waktu tertentu sekian tahun itu menyebabkan kerabunan pada mata buruh-buruh perempuan yang menjahit ya, yang menenun ya, yang menghasilkan pakaian yang bagus. Mungkin kita masih ingat kisah Van Gogh. Van Gogh seorang pelukis Belanda yang sangat terkenal. Panggilannya Vincent. Dia adalah pelukis yang sangat hebat. Tapi apa pernah kita tahu bahwa selama hidupnya dalam proses melukis, dia hidup dalam kekurangan dan tidak pernah menikmati hasilnya. Karena proses produksi yang dia lakukan itu melibatkan berbagai proses teknologis dengan kreativitas, berbagai peralatan cat, dia menghabiskan bahan dan sebagainya, ditopang oleh keluarganya, dan pada akhirnya pun keluarganya tidak menikmati betul harga dari hasil karyanya yang miliaran ya, yang kemudian ditaruh di museum atau dikoleksi oleh seorang kaya dari Jepang yang membeli lukisannya, dan uangnya tidak pernah dinikmati oleh Van Gogh sendiri. Jadi kita lihat bagaimana terjadi pemisahan ini. Dan mungkin perlu juga kita dengar lagu yang berjudul Vincent ya, Starry Starry Night, dan lagu itu dipersembahkan ya untuk kehidupan Vincent van Gogh yang begitu berat hidupnya mendedikasikan kepada sebuah seni yang tidak dimengerti sepenuhnya oleh masyarakat. Nah, itu adalah struktur teknologis. Mari kita lihat bahwa proses konsumsi itu melibatkan satu struktur ikonis ya. Jadi konsumsi itu juga ada simbol-simbol di dalamnya, ikon baju anak-anak, baju perempuan ya. Jadi saya pernah menjelaskan bahwa yang namanya barang atau pakaian perempuan berbeda dengan pakaian laki-laki pada letak kancingnya. Karena kancing itu merupakan ikon atau merupakan satu pernyataan atas jenis kelamin dari satu barang. Tapi bukan cuma itu. Bahwa barang-barang konsumsi itu juga memiliki ya, ikon-ikon kelas. Dia merupakan pernyataan atas kelas sosial atau ikon etnis ya. Jadi surjan itu adalah pakaian Jawa ya. Jadi pakaian gamis ya, pakaian-pakaian semacam itu ya, itu adalah pakaian yang berurusan dengan agama atau pakaian adat. Ya, jadi makanan juga begitu. Makanan yang disebut makanan upacara, yang dimakan setiap acara, atau makanan yang keluar pada saat lebaran. Seperti saya pernah bilang, ya, roti Turki yang di Berlin dibuat khusus oleh orang Turki untuk dimakan bulan Ramadan. Karena mereka menganggap bahwa Ramadan itu bulan suci, sehingga roti harus dibuat khusus, roti yang belum terkontaminasi dengan nilai-nilai non-muslim ya. Jadi oleh karena itu keseluruhan proses konsumsi melibatkan ikon-ikon. Jadi ketika kita memakan sesuatu barang, kita melibatkan agama di dalamnya, halal, haram, dan kita juga melibatkan nilai-nilai kelas ini, makanan kelas bawah ya, makanan kelas atas,
ya. Jadi kaviar itu udah selalu dihubungkan dengan kelas atas, ya. Atau di Jogja sering disebut sate kere. Ya, dengan namanya saja udah mengasosiasikan sate itu milik kelas bawah, ya. Atau nasi kucing. Nasi kucing, walaupun semua orang makan nasi kucing, tapi dasar untuk makan nasi kucing itu berbeda-beda, reasoningnya berbeda. Yang untuk general public, nasi kucing adalah solusi kelas, di mana ketika orang hanya memiliki kapital yang terbatas, ya, untuk konsumsi, dia punya pilihan untuk makan nasi kucing. Tapi untuk seseorang yang datang dari luar Jogja, ya, dan sudah sukses di berbagai tempat, makan nasi kucing itu adalah nostalgia. Dia presenting the past, masa lalu sewaktu menjadi mahasiswa di Yogyakarta, mereka makan nasi kucing dan mengingat kembali pengalaman historis itu sebagai pengalaman masa lalu yang dihadirkan ke dalam realitas masa kini, dan itu menjadi pengalaman nostalgia. Akhirnya menjadi lucu. Kalau dulu, ya, itu memang pilihan satu-satunya atau tidak ada pilihan lain. Nah, jadi kita lihat proses pemaknaan atas ikon-ikon ini bisa sangat berbeda, tapi setiap proses konsumsi itu tidak bisa dilepaskan dengan selera kaum muda. Ini khusus untuk perempuan, ini makan anak-anak, ini adalah kelas atas, ya. Jadi selalu menyatakan apa yang dekat sekali dengan yang kita bilang adalah gaya hidup. Nah, yang ketiga, struktur yang ketiga adalah, ya, struktur verbal. Jadi barang konsumsi atau proses konsumsi itu dibahasakan, ya, dibahasakan dengan selera kaum muda, ya. Jadi praktek konsumsi blue jeans, seseorang yang pakai jeans dan kemudian dia mengendarai sepeda motor keluar, dan walaupun dia orang tua atau seorang yang sudah berumur, dia disebut adalah berselera muda. Karena jeans itu bisa mengubah, ya, bisa dibahasakan secara verbal sebagai selera kaum muda. Dalam iklan, dalam bahasa sehari-hari, dan orang sering bilang, wah, anak muda, ya. Jadi itu merupakan sebuah statement, ya, atas status atau identitas seorang. Saya ingat sebuah iklan yang sangat menarik di televisi Belanda. Waktu itu kita lihat sebuah iklan, sejumlah orang mengendarai sepeda motor, dan sepeda motor gede, ya, moge, dengan helm yang rapi tertutup, jaket hitam, gagah sekali. Dan mereka semua pakai jeans. Semua celananya jeans, dan di situ yang ingin ditampakkan adalah, wah, begitu gagahnya, dan itu merefleksikan, ya, satu figur kaum muda di jalanan dengan moge. Dan ketika mereka sampai ke sebuah restoran, mereka berhenti di depan restoran, semua mereka mengambil helm, dan setelah diambil helmnya baru kelihatan ternyata semuanya adalah nenek-nenek, ya, nenek-nenek yang sudah keriput. Tapi iklan itu kuat sekali untuk menyatakan jeans itu bisa mengubah, ya. Nenek-nenek itu pun bisa menjadi muda. Kalau kita nggak lihat wajahnya, kita nggak percaya kalau itu adalah nenek-nenek. Karena jeans itu bisa mengubah, ya, dan jeans bisa mendobrak batas-batas usia. Inilah kita lihat, ya, bagaimana struktur-struktur verbal biasanya berbicara melalui iklan, berbicara melalui pernyataan-pernyataan tentang rumah yang damai, ya, Merapi View, atau Perwita Asri, atau Pratama Sejahtera, dan seterusnya. Itu suatu pembahasan atas apa? Atas selera, gaya hidup, dan keseluruhan proses konsumsi. Nah, yang menarik, yang perlu kita lihat adalah sebenarnya transformasi struktural itu. Bagaimana teknologis, struktur teknologis
bisa berubah ke dalam struktur ikonis. Dan struktur teknologis dia bisa ditinggalkan, dan barang atau satu benda konsumsi itu lahir dalam bentuk ikon-ikon yang membuat kita lupa betapa banyak darah yang dikeluarkan untuk menghasilkan itu, betapa banyak penderitaan yang terlibat untuk melahirkan pakaian yang bagus. Kita lupa karena dihadir dalam bentuk ikon. Demikian juga struktur teknologis lahir dalam bentuk verbal. Artinya struktur verbal yang ada, bahasa, beras enak, ya, mentek wangi, pulen, ya, itu beras wangi, ada nama wangi, pulen, ya, harum, dan seterusnya. Itu untuk menutupi apa yang sesungguhnya terjadi di dalam proses produksi padi. Banjir, paceklik, tenaga kerja yang upahnya rendah, mungkin sakit, penderitaan, orang yang bekerja untuk menghasilkan satu produk yang kita beri bermacam-macam warna. Apalagi kalau terjadi pergeseran struktural dari struktur ikonis ke verbal. Sama sekali kita kehilangan track struktur teknologis tentang cangkul yang dihayunkan, tentang bajak, ya, tentang anak yang tidak bisa sekolah karena membantu orang tuanya di sawah, ya, tentang kehidupan yang basah, kotor, ya, yang harus dijalani, dan tentang infrastruktur yang terbatas. Dan semua itu adalah sebuah perjuangan untuk melahirkan satu proses konsumsi, gaya hidup yang kita lihat di permukaan itu begitu indah. Nah, itulah petuah konsumsi kita pada hari ini. Kita lanjutkan pada diskusi-diskusi kuliah antropologi konsumsi dan gaya hidup pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Ikuti terus diskusi kita tentang kebudayaan. Terima kasih. Ikuti terus kuliah-kuliah kebudayaan dari Profesor Dr. Iwan. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kenapa? Karena kita membagi ilmu bersama dalam proses produksi pengetahuan. Mari kita bersama-sama mencerdaskan orang lain.